Selamat datang dan selamat menikmati. Suho dalam mimpinya, ia mengingat saat masa kecilnya yang dilewati bersama dengan Beru. Dirinya terbangun dan menyadari kalau ia sudah terbaring di rumah sakit. Suho mendapatkan telepon dari pamannya, Jinhu. Jinhu mengkhawatirkan keadaan Suho dan berniat memperkerjakan penjaga untuk melindungi Suho. Pada saat dirinya terbangun, sudah 2 hari terlewati. Dengan banyaknya korban jiwa, kejadian itu menjadi topik panas. Mereka menemukan kalau monster Miss Burn dapat menginfeksi Hunter dan merubah mereka menjadi monster. Lambatnya respon dari asosiasi Hunter terhadap kondisi darurat di tengah kota. Dan saat Hunter tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan misteri yang mengejutkan. Sesuatu sudah membunuh semua Miss Burn di kampus sebelum para Hunter tiba. Melihat berita itu, Suho berkata, jadi semua ini bukan mimpi, dirinya sudah benar-benar dibangkitkan. Bukan hanya itu saja, dirinya menjadi awaken yang dapat naik level. Bukankah dirinya terluka saat bertarung melawan Mist Burn Hunter Rank C? Bagaimana mungkin dirinya masih hidup? Beru yang muncul dari bawah ranjang berkata, karena dirinya, Beru, mengalahkan semua monster bodoh itu untuk Raja Kecil. Sudah lama mereka tidak bertemu. Raja Kecil sudah bertumbuh besar sekarang, dirinya penuh dengan kebanggaan. Melihat Beru, membuat ingatan masa kecil Suho kembali perlahan. Dirinya mengingat semut ini. Beru adalah salah satu pasukan bayangan yang menemani dirinya pada saat dirinya masih kecil. Mengapa dirinya baru ingat sekarang? Beru berkata, dirinya pelayan yang setia telah menyeberangi dimensi untuk melayani Raja Kecil. Suho berpikir, mengapa para bayangan ini ada di sekitarnya pada saat masa kecilnya? Dirinya mempunyai banyak pertanyaan. Suho berkata, seingat dirinya, Beru tidak sekecil ini. Beru berkata, ukurannya sekarang karena perjalanan antar dimensi yang membutuhkan banyak mana. Bentuk aslinya sangat megah dan menakutkan. Suho berkata kalau sistem mengatakan Beru adalah pasukan biasa, mendengar itu membuat Beru marah karena dirinya adalah marshal. Beru menyalahkan sistem atas kesalahan itu. Suho berkata, sepertinya Beru yang menyembuhkan dirinya. Beru berkata, dirinya tidak mau menyombongkan diri, tapi ia adalah healer yang hebat. Dirinya datang ke sini untuk melepaskan segel Raja Kecil, tapi sepertinya Suho dapat melakukan itu sendiri. Sangat menakjubkan. Suho bertanya, apakah segel ini berhubungan dengan mimpi yang dirinya lihat? Beru menjawab, Suho salah mengartikan itu sebagai mimpi, itu semua adalah memori. Suho jauh lebih kuat saat terakhir mereka berduel. Sang Shadow Monarch, Sung Jinwoo, menyegel memori dan kekuatan itu, berharap agar Suho dapat hidup normal. Mendengar itu, membuat Suho bertanya, apakah itu karena ayahnya? Mengapa dia pergi meninggalkan dirinya? Beru menjawab, Jinwoo tidak meninggalkan Suho. Ia pergi ke luar angkasa. Suho bertanya, luar angkasa apa yang Beru maksud? Beru mengeluarkan proyeksi dan berkata, untuk lebih mudahnya, Sang Shadow Monarch sedang pergi jauh, berperang melawan invasi yang mencoba mengambil alih dunia ini. Dewa asing yang bernama Itarim. Itarim telah mengirim pasukannya untuk menguasai dunia ini. Dalam perjalanan dimensi, dirinya sudah membunuh beberapa dari mereka. Gates dan monster yang muncul di dunia ini disebabkan oleh perang itu. Suho berkata, berarti ibunya juga ada di sana bersama ayahnya. Mereka berdua menghilang di hari yang sama, jadi ia berasumsi kalau mereka berdua bersama. Mendengar itu membuat Beru terkejut setengah mati. Beru mengatakan, ini pasti perbuatan Itarim. Tidak diragukan lagi kalau ini rencana jahatnya. Suho berkata, jadi Itarim yang berada di balik semua ini. Apakah itu alasan kedua orang tuanya tidak dapat pulang ke rumah? Beru bertanya, apakah Suho ingin bertemu mereka? Suho menjawab, tentu saja. Dirinya sudah sendirian untuk beberapa lama. Beru berkata, kalau begitu Suho hanya memiliki satu pilihan. Sang Shadow Monarch tidak akan pulang untuk sementara waktu. Yang berarti Suho harus bertambah kuat untuk menemukan dan menyelamatkan ibunya. Kamu harus naik level. Notifikasi quest muncul, dan sebuah kunci diberikan kepada Suho. Beru memerintahkan Suho untuk menggunakan kunci itu di bayangannya. Sebuah gate muncul dan Beru berkata, masuklah ke dalam dunia bayangan
untuk mengambil kembali kekuatan yang menjadi hak raja kecil. Suho berpikir dirinya tidak yakin untuk percaya semua ini. Semua tentang luar angkasa dan perang melawan dewa, sang Shadow Monarch, semua terdengar seperti omong kosong. Tapi, bila menjadi kuat akan bertemu lagi dengan keluarganya, dirinya akan naik level sebanyak mungkin yang dibutuhkan. Beru teringat kembali saat dirinya bersama Jinwoo. Jinwoo berkata, "Beru, pergilah ke bumi dan lepaskan segel Suho. Ada kemungkinan pasukan Itarim sudah mencapai bumi. Kembalikan kekuatan Suho dan ingatannya agar Suho dapat melindungi bumi dan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi setelahnya, ia akan membiarkan Biru beraksi berdasarkan pertimbangan Biru sendiri." Beru berpikir, ia akan tetap berada di samping raja kecil dan menjaganya agar terus bertumbuh. Beru berkata, "Ini adalah tanah kematian, di mana yang hidup tidak dapat masuk tanpa seizin tuannya. Inilah Shadow Dungeon." Suho berpikir, Shadow Dungeon ini lebih mirip kota mati daripada dungeon. Dirinya tidak yakin, tapi ia merasa tidak asing akan tempat ini. Tiba-tiba muncul notifikasi quest. Quest bertahan hidup. Penghuni Shadow Dungeon tidak akan pernah menerima raja yang lemah. Buktikan dengan bertahan hidup sampai waktu habis. Beru memperingati Suho agar waspada, ujiannya sudah dimulai. Tiba-tiba seekor goblin menyerang. Suho dapat menghalau goblin itu dengan menendangnya. Ternyata itu adalah goblin scout. Beru mengatakan, bila ada goblin scout berarti ada banyak goblin di dekatnya. Suho langsung maju menyerang, tapi Beru memperingati Suho berhati-hati. Suho mengatakan, nama goblin itu tidak berwarna, yang berarti goblin itu tidak lebih kuat darinya. Suho langsung mengalahkan goblin itu dengan satu serangan. Suho menjelaskan kepada Beru, apapun yang lebih kuat darinya, nama monsternya sudah pasti berwarna. Ternyata ada dua goblin scout. Sepertinya Suho menyadari kalau dirinya kecolongan. Pasukan goblin mulai berdatangan dan mengepung Suho dari segala sisi. Suho bertanya, apakah Beru akan membantu dirinya? Beru menjawab, dirinya berharap bisa melakukan itu. Ia tidak dapat mengisi kembali mananya karena terlalu jauh dari Shadow Monarch, jadi ia harus menghemat kekuatannya. Lagi pula, bila dirinya membantu, maka akan mengurangi experience yang didapat oleh raja kecil. Suho menyadari kalau dirinya harus berjuang sendiri tanpa bantuan Beru. Pasukan goblin menyerang, Suho merespon dengan menggunakan skill barunya Commander Authority. Dengan itu dirinya dapat menghabisi para goblin itu tanpa harus menyentuhnya. Suho berkata, ia melihat skill itu di status window miliknya. Saat dirinya menggunakan skill itu, ia merasa seperti memiliki tangan yang tidak kelihatan. Saat Beru melihat Suho, dirinya berpikir kalau Suho sangat cepat dalam beradaptasi. Suho mewariskan Commander Authority dari ayahnya dan dapat menggunakan itu dengan mudah sedari Suho masih kecil. Bagaimanapun juga, kekuatan itu diciptakan hanya untuk kehancuran dan tidak ada gunanya di dunia yang damai. Tapi sekarang pasukan Itarim mulai menyerang, waktunya telah tiba bagi raja kecil untuk mengeluarkan kekuatan aslinya dan bersinar. Suho terluka, tapi dirinya tidak pernah merasakan sehidup ini sebelumnya. Walaupun HP-nya terus berkurang, Suho terus melawan para goblin itu sekuat tenaga. Dengan melalui banyak pertarungan, Suho yakin dirinya akan naik level dan lebih dekat untuk bertemu kedua orang tuanya. Setelah 4 jam berlalu, semua goblin sudah dikalahkan, dan akhirnya Suho menyelesaikan quest-nya. Suho berkata, ia tidak percaya kalau Beru tidak membantu dirinya sama sekali. Kemudian Suho menerima hadiah quest-nya dan mendapatkan Runestone Shadow Extraction. Melihat skill itu, membuat Beru teringat akan sang Shadow Monarch. Beru berkata, sistem leveling ini adalah versi yang sudah dimodifikasi berdasarkan yang ayah Suho gunakan di masa lalu. Semua itu adalah alat untuk membantu Suho mengembangkan kekuatannya. Dengan kata lain, Suho mendapatkan privilege lebih bila dibandingkan dengan Awakened biasa. Lalu Suho memecahkan runestone itu dan mendapatkan skill Shadow Extraction. Beru mengatakan, skill itu membuat Suho dapat menciptakan pasukan bayangan dari mayat monster. Shadow Extraction adalah skill yang digunakan sang Shadow Monarch, Sung Jinwoo. Saat Suho akan mengekstrak mayat monster, sistem meminta Suho memilih kata untuk mengaktifkan skill itu. Jantung Beru berdetak kencang, menantikan kata yang sudah lama ia rindukan untuk didengar. Arise.
Akhirnya Suho menggunakan Shadow Extraction kepada 3 mayat goblin. Suho melihat mereka dan berkata, ini tidak sekeren yang ia pikirkan. Beru menjelaskan, pasukan bayangan biasanya lebih lemah sedikit daripada saat mereka masih hidup. Dan mereka bisa lebih sedikit kecil ukurannya. Suho mengatakan kalau mereka hanya bisa bertahan 1 hari saja. Mendengar itu, Beru menjelaskan, sepertinya Suho belum mendapatkan skill Shadow Save. Kekuatan dari Shadow Authority bergantung pada level dan status intelligence. Suatu hari Suho akan menyadari betapa menakjubkannya skill itu. Setelah itu, mereka berdua keluar dari Shadow Dungeon. Sekembalinya mereka di rumah sakit, Beru berkata, Raja kecil, sekarang adalah waktu yang baik untuk menyusun rencana mereka ke depannya. Suho dan dirinya telah dipercaya untuk 3 tugas. Yang pertama, kita harus melindungi dunia ini dari monster dunia lain. Mereka berdua harus masuk dungeon untuk berburu monster dan naik level. Semakin kuat diri Suho, akan semakin aman dunia ini. Yang kedua, mereka harus menemukan ibu Suho bagaimanapun caranya. Bila mereka terus memburu monster dari dunia lain, mereka pasti akan menemukan petunjuk. Yang ketiga, dan yang terpenting dari semua itu, dirinya harus mengambil kembali kekuatan aslinya. Ia tidak ingin tetap menjadi pasukan biasa. Ia ingin menunjukkan kepada Suho kekuatan aslinya sebagai marshal. Dirinya mempunyai kemampuan untuk menyerap mana dan pengetahuan dengan mengkonsumsi makhluk lain. Cara itu sangat tidak efisien dan dirinya tidak pernah menggunakan itu semenjak menjadi pasukan bayangan. Tapi sejak ia tidak mendapatkan mana dari ayah Suho, dirinya tidak mempunyai pilihan lain. Jadi intinya, ia harus makan sesuatu yang memiliki mana. Suho menyimpulkan, kalau jawaban dari semua yang Beru maksud adalah masuk ke dalam dungeon. Sebelum mereka masuk ke dalam dungeon, Suho harus mendapatkan lisensi hunter dan mengevaluasi mananya. Suho berpikir, evaluasi mana, dirinya dibangkitkan dengan kemampuan untuk naik level. Ia penasaran rank apa yang akan dirinya dapat. Apa yang asosiasi pikirkan bila dirinya mendapatkan rank S. Setelah evaluasi, Suho ditentukan sebagai hunter tingkat E. Beru berkata, dari apa yang ia dengar, rank seorang hunter ditentukan dari level mana mereka. Karena Suho fokus pada kekuatan, wajar saja kalau mananya rendah. Suho mengatakan, dirinya tidak perlu dikasihani. Itu hanya membuat dirinya merasa lebih buruk. Dirinya hanya hunter tingkat E. Bagaimana caranya bisa melindungi dunia? Dirinya juga mendengar kalau hunter tingkat rendah susah untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk masuk dungeon sepertinya butuh perjuangan. Tiba-tiba Suho mendapatkan suatu ide. Saat penyerangan dungeon, semua orang mempunyai tugasnya masing-masing. Tim penyerang, mereka bertugas untuk menyelesaikan dungeon. Tim pengumpul, mereka bertugas mengikuti tim penyerang dan mengumpulkan mayat monster. Dan tim penambang, mereka bertugas menambang sumber daya yang ada di dalam dungeon. Dan dari ketiganya, hanya pengumpul dan penambang yang tidak membutuhkan syarat rank. Bahkan hunter rank E seperti dirinya punya kesempatan untuk masuk dungeon. Suho akhirnya bisa bekerja sebagai tim penambang. Semua berkat Dogyun, temannya yang menjadi asisten pengajar di kelas seninya. Tiba-tiba Dogyun membungkuk dan meminta maaf kepada Suho. Dirinya pergi melarikan diri saat Miss Byrne menyerang kelas mereka, walaupun dirinya adalah satu-satunya hunter di kelas itu. Suho berkata, mereka berdua adalah hunter tingkat E, jadi yang Dogyun lakukan sudah benar. Berdasarkan asosiasi hunter, hunter tingkat rendah harus melarikan diri bila mereka bertemu dengan monster. Mendengar Suho hunter tingkat E, membuat dirinya tak percaya. Dirinya melihat Suho bertarung melawan monster hari itu di atap. Apakah dirinya salah melihat? Tiba-tiba Beru muncul di samping Dogyun, membuat Dogyun terkejut setengah mati. Suho menjelaskan kalau dirinya dibangkitkan dengan skill summoning. Sedangkan Dogyun mengatakan kalau skillnya hanya berlari. Suho berkata, hal itu menjelaskan mengapa Dogyun sangat hebat dalam berlari. Mendengar itu Dogyun kena mental. Suho berpikir, selain Shadow Dungeon, ini adalah dungeon pertama baginya. Sepertinya tim penyerang ada di dalam sana. Tim penyerang menganggap dungeon ini adalah kerugian. Tidak ada barang berharga yang mereka dapatkan sampai sekarang. Seseorang dari tim penyerang menemukan sesuatu di celah tembok. Ternyata mereka menemukan sebuah altar. Ada sebuah pedang yang berada di altar itu. Tapi mereka semua ragu, mungkin ada jebakan yang menanti mereka. Tapi seseorang maju.
dan mencoba menarik pedang itu. Saat pedang itu disentuh, orang itu merasa kalau ada kegelapan yang merasuki dirinya. Tiba-tiba, orang itu mulai membunuh orang-orang di sekitarnya. Orang itu berkata, "Siapa yang berani mengambil pedang Sang Fangs Monarch?" Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.